Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah seminar proposal tesis yang saya hormati, Bapak Dr. Sulis Rohmawanto MSI, serta teman-teman mahasiswa program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama IAINU Kebumen yang berbahagia. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang pedoman penulisan tesis di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama atau IAINU Kebumen. Yang pertama tentang prosedur dan persyaratan mengikuti seminar proposal dan sidang tesis. Yang A, pengajuan proposal tesis. Pengajuan proposal tesis dan permasalahannya diajukan oleh mahasiswa kepada dosen metodologi penelitian yang dalam hal ini diampu oleh Bapak Dr. Muhyiddin MPD. Yang selanjutnya, topik tesis harus memenuhi syarat. Yang pertama, bersifat aktual, original, dan inovatif. Kedua, menggunakan pendekatan inter atau multidisipliner di dalam memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, menggambarkan penerapan teori dalam memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, relevan dengan substansi keilmuan prodi. Kemudian yang keenam, bukan hasil duplikasi dan atau plagiasi dengan yang sudah ada. Yang selanjutnya yaitu poin B, isi proposal tesis. Yang pertama, jumlah halaman isi proposal minimal berjumlah 50 halaman. Kemudian yang kedua, pendekatan penelitian ada dua, yaitu pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif. Sesuai pengarahan dari dosen metodologi penelitian untuk mahasiswa PPS IAINU, pendekatan yang disarankan adalah pendekatan kualitatif. Yang selanjutnya yang keempat, ada beberapa tradisi dalam paradigma pendekatan kualitatif, yaitu etnografi, fenomenologi, grounded theory, dan studi kasus. Kemudian yang kelima, mahasiswa yang melakukan penelitian kualitatif harus mampu memilih salah satu dari tradisi dari penelitian interpretatif ini. Yang dalam hal ini kita sudah diberi penjelasan, yaitu bahwa penelitian kita adalah penelitian kualitatif. Kemudian yang keenam, dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci di samping instrumen pendukung seperti pedoman wawancara, panduan observasi, atau alat-alat rekam audio dan video. Penelitian kualitatif pada umumnya bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif untuk menemukan konsep, teori, atau bahkan filosofi yang berbasis pada data, grounded on data. Yang selanjutnya, proposal tesis dengan pendekatan kualitatif ini berisi yang pertama atau bab 1, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada A, latar belakang masalah, kemudian B, rumusan masalah, C, tujuan penelitian, D, manfaat penelitian. Kemudian di bab 2 atau landasan teori, ini ada yang A, deskripsi teori atau grand teori dan penunjang teori.
Kemudian yang B, kajian hasil penelitian yang relevan. Kemudian pada bab 3 yaitu metodologi penelitian atau metode penelitian, berisi A. Jenis penelitian, B. Tempat dan waktu penelitian, C. Informasi penelitian, D. Teknik pengumpulan data, E. Keabsahan data, dan F. Analisis data. Nah, kesemua ini dapat dipelajari di buku panduan. Untuk lengkap dan detailnya kita bisa baca dan pelajari di buku panduan yang sudah disampaikan Bapak dosen. Kemudian yang selanjutnya C, prasyarat pengajuan proposal tesis. Yang pertama, mahasiswa dapat menyusun sebuah proposal tesis setelah menempuh seluruh mata kuliah di semester 1 atau minimal sudah semester 2. Kemudian yang kedua, proposal tersebut sudah disetujui oleh dosen metodologi penelitian dan diketahui oleh Direktur PPS IAINU Kebumen. Yang selanjutnya D, prosedur mengikuti seminar proposal tesis. Pertama, mahasiswa telah lulus mata kuliah metodologi penelitian dengan nilai minimal B. 2. Mahasiswa telah mendapat persetujuan Direktur PPS IAINU Kebumen untuk mengikuti ujian seminar proposal tesis. 3. Mahasiswa mendaftar ujian seminar proposal tesis ke bagian administrasi akademik PPS IAINU Kebumen. Yang keempat, ujian seminar proposal tesis terdiri dari penelaah 1 dan penelaah 2. Yang kelima, setelah selesai ujian seminar proposal tesis, mahasiswa harus secepatnya merevisi proposalnya sesuai saran dari para penelaah 1 dan 2. Yang keenam, waktu untuk memperbaiki proposal hasil ujian seminar proposal tesis paling lambat 15 hari atau 2 minggu. Kemudian yang ketujuh, setelah mahasiswa selesai merevisi proposal tesis dan mendapatkan persetujuan dari penelaah 1 dan 2, mahasiswa akan mendapatkan dosen pembimbing tesis. 8. Dosen pembimbing tesis dipilihkan oleh Direktur PPS IAINU Kebumen berdasarkan usulan mahasiswa dan juga berdasarkan pertimbangan tertentu seperti kapasitas, kompetensi, geografis, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yang E, ujian sidang tesis. Pertama, persyaratan mengikuti sidang tesis. Persyaratan bagi mahasiswa yang mengikuti ujian tesis adalah sebagai berikut. A. Telah lulus semua mata kuliah selain tesis. B. Naskah laporan tesis sudah disetujui dosen pembimbing dan naskah laporan tesis dibuat 2 rangkap. Yang C. Naskah tesis bebas plagiasi maksimal 30%. Yang D. Telah melunasi semua persyaratan administrasi. Yang E. Lulus seminar ujian proposal tesis dengan nilai minimal B. Kedua, pelaksanaan sidang tesis. Yang A. Pelaksanaan ujian tesis dilakukan sepanjang tahun kalender akademik. B. Tim penguji dalam sidang tesis terdiri dari ketua sidang, sekretaris, dan 2 orang penguji. C. Semua penguji mempunyai hak untuk menguji kemampuan siswa. D. Apabila dalam pelaksanaan ujian sidang tesis terdapat bukti pelanggaran atas hak kekayaan intelektual, tim penguji memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil ujian dan mengusulkan kepada Direktur PPS IAINU Kebumen untuk memberikan sanksi akademis. Yang E. Batas waktu perbaikan hasil ujian tesis maksimal 1 bulan dari pelaksanaan ujian tesis. Yang F.
Jika mahasiswa melanggar batas waktu revisi yang telah ditetapkan, maka mahasiswa mendapatkan sanksi ataupun diwajibkan mengikuti ujian ulang. Selanjutnya yang ketiga, tata tertib ujian tesis. Yang A, tim penguji tesis. Tim penguji tesis. Dosen pria diwajibkan mengenakan kemeja lengan panjang dan memakai jas. Kemudian dosen wanita mengenakan pakaian resmi dan memakai jas. Sementara untuk mahasiswa, yang pertama wajib hadir 30 menit sebelum pembukaan sidang ujian tesis. Selanjutnya, yang kedua, mahasiswa pria diwajibkan mengenakan kemeja lengan panjang, berdasi dan celana hitam atau gelap dan berpeci. Selanjutnya, bagi wanita diwajibkan mengenakan baju putih lengan panjang dan memakai rok hitam panjang atau gelap. Yang selanjutnya, apabila peserta sidang tesis terlambat dan tidak berpakaian seperti ketentuan, maka ujian sidang tesis yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh ketua sidang penguji. Kemudian yang C, selama ujian berlangsung mahasiswa tidak diperkenankan menghidupkan alat komunikasi atau handphone. Yang D, dalam menjawab atau menanggapi pertanyaan, pernyataan, sanggahan, dan kritik dari para penguji, peserta tidak diperkenankan memberikan pernyataan yang mengandung unsur sandaran jawaban kepada dosen pembimbing. Kemudian yang E, mahasiswa yang bermaksud meninggalkan ruang sidang dengan alasan apapun harus mendapatkan izin dari ketua sidang penguji. Nah, ini tentang tata tertib ujian tesis. Selanjutnya, teknik penulisan tesis dan prosedur penyerahan tesis. Yang bagian A, jenis, ukuran kertas, dan jumlah halaman tesis. Yang pertama, tesis dicetak dalam bentuk buku berukuran setengah A4 atau berukuran A5 yang diprint model booklet. Kemudian yang kedua, kertas yang digunakan untuk menulis tesis adalah kertas putih HVS 70 gram berukuran A5 atau 14,8 cm x 21 cm. Kemudian yang ketiga, jumlah halaman keseluruhan tesis minimal 200 halaman, mulai bab 1 sampai dengan bab 5. Nah, ini tentang jenis ukuran kertas dan jumlah halaman tesis. Yang selanjutnya, yang B, aturan penulisan. Yang pertama tentang margin. Margin ini diatur yaitu tepi atas 2 cm, tepi bawah 2 cm, tepi kiri 2 cm, tepi kanan 2 cm. Yang kedua, jenis huruf. Jenis huruf yaitu Times New Roman, ukuran font 12. Kemudian huruf tebal atau bold digunakan untuk judul bab, subbab, anak subbab, tabel, gambar, dan lampiran. Selanjutnya untuk huruf miring atau italik dapat digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya istilah atau kata dalam bahasa asing atau kata yang ingin ditekankan. Yang selanjutnya B, aturan penulisan. Ini yang ketiga yaitu tentang spasi penulisan. Yang pertama, semua bagian tesis diketik dengan 1,5 spasi, kecuali judul, daftar isi, keterangan gambar, grafik, lampiran, dan tabel diketik 1 spasi. Kemudian yang kedua, jarak antara akhir judul bab dengan awal kalimat 2 ketuk untuk 1,5 spasi. Yang ketiga, jarak antara akhir kalimat dengan subjudul maupun antara subjudul dan awal kalimat berikutnya 2 ketuk untuk 1,5 spasi. Kemudian yang keempat, jarak antar alinea sama dengan jarak antar baris, yaitu 1,5 spasi.
Kemudian yang kelima, penulisan abstrak diketik dengan jarak 1 spasi. Dan yang keenam, jarak spasi sumber referensi dalam daftar pustaka 1 spasi kecuali jarak spasi antar sumber pustaka, yaitu 1,5 spasi. Ini bisa diperdalam lagi di buku panduan. Kemudian yang keempat, alinea baru dan jarak pengetikan. Awal alinea diketik 5 ketukan dari batas kiri bidang pengetikan. Kemudian selanjutnya, jika ada subjudul atau anak subjudul, maka awal alinea diketik 5 ketukan dari batas huruf pertama subjudul ataupun anak subjudul. Dan yang ketiga ini, dalam teks tesis, sesudah tanda baca titik, koma, titik 2, dan titik koma diberi 1 ketukan kosong. Ya, selanjutnya yang kelima ini penulisan bab. Ya. Judul bab diketik pada batas atau bidang pengetikan dan diketik 1 spasi dengan menggunakan huruf kapital semua tanpa garis bawah atau titik di akhir judul dengan posisi di tengah dan diketik bold atau tebal. Kemudian selanjutnya, nomor bab menggunakan angka Romawi dan judul bab terpisah dengan angka Romawi. Setiap bab baru harus terletak pada halaman baru. Nah, ini contoh untuk bab 1. Ini bab pakai huruf besar semua. Ini satunya Romawi, kemudian di bawahnya pendahuluan dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, ini aturan yang keenam tentang penulisan subbab. Aturannya, judul subbab diketik dari batas kiri bidang pengetikan dengan menggunakan huruf kecil, kecuali di setiap awal kata diketik dengan huruf kapital. Kemudian selanjutnya, penomoran dilakukan dengan memberi nomor bab dengan huruf kapital dan subbab bersangkutan dipisah dengan tanda titik tanpa diakhiri tanda titik, dipisah dengan tanda titik tanpa diakhiri tanda titik, serta ditulis bentuk bold. Contohnya seperti ini. Ini A, ini adalah subbab, kemudian titik, kemudian latar belakang masalah. Ini depannya huruf kapital semua, LBM. Nah, selanjutnya yang peraturan ketujuh, penulisan anak subbab. Judul anak subbab diketik dari batas kiri bidang pengetikan dengan menggunakan huruf kecil, kecuali awal judul diketik dengan huruf besar. Penomoran dilakukan dengan memberi nomor bab, nomor subbab, dan nomor anak subbab bersangkutan dipisah dengan titik dan tanpa diakhiri dengan titik, serta ditulis dalam bentuk bold atau tebal. Contohnya seperti ini. Misalnya 1, titik manfaat teoritis M besar T besar. Ya, selanjutnya yang kedelapan, aturan tentang alinea baru. Alinea baru diketik 5 ketukan dari batas kiri bidang pengetikan. Jika ada subjudul atau anak subjudul, maka alinea diketik 5 ketukan dari batas huruf pertama subjudul ataupun anak subjudul. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini contohnya A titik latar belakang masalah. Nah, ini diberi jarak 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru menulis dan seterusnya. Ini untuk alinea. Yang selanjutnya ini tentang penomoran halaman. Yang pertama, halaman bagian awal. Bagian awal tesis diberi nomor halaman dengan menggunakan angka Romawi kecil. Ini kayak huruf I. 1, 2, 3, dan seterusnya. Ditempatkan pada posisi tengah bawah halaman yang dimulai dari judul. Dari judul dalam sesudah sampul.
sampai dengan halaman lampiran. Halaman judul dalam sampai halaman daftar halaman, daftar istilah diberi nomor angka Romawi, kecuali mulai angka Romawi kecil, mulai angka 1, 2, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, halaman utama. Penomoran mulai dari bab 1 pendahuluan sampai dengan bab 5 penutup menggunakan angka Arab, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Semua nomor halaman dicantumkan di bawah tengah, di bagian tengah bawah dengan jarak 3 spasi dari margin bawah teks. Ya, yang selanjutnya, yang ketiga, halaman bagian akhir. Penomoran pada bagian akhir tesis dimulai dari daftar pustaka sampai dengan riwayat hidup penulis menggunakan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang diketik pada margin bawah persis di tengah-tengah dengan jarak 3 spasi dari margin bawah teks. Kemudian yang keempat, urutan sistematika penomoran. Penulisan penomoran untuk tesis menggunakan huruf Latin. Sistem penomoran adalah sebagai berikut, yaitu angka Romawi besar untuk nomor bab, huruf kapital Latin A, B, C, D untuk subbab, angka Arab 1, 2, 3, dan abjad A, B, C kecil untuk subbab, dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Ini angka Romawi besar, kemudian di bawahnya angka Latin huruf besar, kemudian angka Arab 1, 2, 3, kemudian di bawahnya kapital angka Latin tapi kecil. Nah, kemudian seterusnya angka Arab tapi dalam kurung, dan seterusnya seperti ini. Ya, bisa dilihat di buku panduan. Kemudian yang selanjutnya, pelaporan hasil penelitian tesis. Ini ada yang pertama adalah A, isi tesis. Isi tesis ini ada 3 bagian. Ini untuk bagian yang awal. Bagian awal isi tesis terdiri dari A, halaman sampul luar atau koper. Kemudian B, halaman judul. Kemudian C, halaman nota dinas pembimbing. D, halaman lembar pengesahan. E, halaman pernyataan orisinalitas. Kemudian F, halaman moto. G, halaman persembahan. H, halaman abstrak bahasa Indonesia. I, halaman abstrak bahasa Arab atau Inggris. Kemudian C, halaman pedoman transliterasi Arab. Yang K, halaman kata pengantar. I, halaman daftar isi. M, halaman daftar tabel jika ada. N, halaman daftar gambar atau grafik jika ada. Yang O, halaman daftar lampiran. Yang P, halaman daftar istilah jika ada. Nah, ini bisa dipelajari lebih mendetil di buku panduan. Kemudian bagian yang kedua, bagian inti, yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, yang C, metode penelitian, D, hasil penelitian dan pembahasan, yang E, penutup. Ini juga bisa dipelajari di buku panduan untuk detailnya. Kemudian bagian akhir, bagian yang ketiga ini terdiri dari daftar pustaka, kemudian lampiran-lampiran, riwayat hidup penulis. Ini juga bisa dipelajari lebih detail di buku panduan. Yang selanjutnya, teknik acuan dan pengutipan dalam penulisan tesis. Sebagai karya ilmiah, maka tesis harus dilengkapi acuan kepada sumber informasi untuk mengaktualkan pernyataan yang tertulis. Sumber informasi tersebut dihimpun dalam suatu daftar pustaka yang diberi judul daftar pustaka yang ditempatkan pada halaman setelah bab terakhir tesis. Nah, di dalam bagian ini ada
penjelasan tentang A. Kutipan, nanti bagaimana cara mengutip. Kemudian B. Bagaimana cara menuliskan catatan kaki. Kemudian yang C. Bagaimana cara penulisan daftar pustaka. Ini keterangannya lengkap ada di buku panduan. Yang akan dibahas secara singkat yaitu tentang kutipan. Nah, kutipan ini ada dua. A. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah jenis kutipan yang harus sama dengan aslinya dalam hal susunan kata, ejaan maupun tanda baca. Kutipan langsung yang terdiri dari 4 baris atau lebih diketik satu spasi. Dimulai pada ketukan kelima dari tepi kiri tanpa tanda petik. Kutipan langsung yang panjangnya kurang dari 4 baris dimasukkan ke dalam tag. Diketik seperti ketikan tag, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Ini juga bisa dipelajari lebih lanjut, lebih detail di buku panduan. Kemudian kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah ide atau konsep orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata sendiri. Kutipan tidak langsung ditulis dalam kalimat atau tag dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbitan. Kemudian diakhiri dengan penulisan catatan kaki. Nah, ini lebih detail di buku panduan. Nah, kemudian yang selanjutnya B, ini tentang tata cara penulisan catatan kaki. Ini di dalam catatan kaki tercantum nama pengarang. Kemudian kalau itu dari buku, nama bukunya apa, kalau dari majalah, nama majalah apa, nama jurnal, dan surat kabar apa. Kemudian pengulangan penulisan sumber dalam catatan kaki, ini istilah ibid, objit, dan logjit tidak diperlukan lagi. Ini contoh penulisan catatan kaki dari sumber internet. Nah, ini nama yang menulisnya, kemudian judulnya. Nah, kemudian alamat websitenya. Nah, kemudian tanggal pengaksesannya. Ini ditulis lengkap. Kemudian misalnya ini catatan kaki dari sumber surat kabar. Misalnya artikel dari koran, misalnya ini Arif Budiman. Judulnya ini ada tanda petik. Moralitas para intelektual. Nah, ini dari Kompas. Kemudian Kompas tanggal 21 Januari 2003, kemudian disebutkan halamannya, halaman berapa, dan seterusnya. Kemudian B, misalnya berita dalam koran, contoh. Ya, ini tadi artikel, ini berita. Langsung tanda kutip, pemerintah menaikkan tarif bensin, rakyat susah. Nah, ini dari koran Republika. Ini koran tanggal 21 April 2002. Nah, kemudian juga disebutkan halamannya. Nah, keterangan lebih detail juga bisa dipelajari di buku panduan. Nah, selanjutnya penulisan daftar pustaka. Yang pertama, tuliskan nama pengarang, judul karangan, dan data tentang penerbitnya, tempat atau penerbit, dan tahun penerbit. Tempat di mana, misalnya Yogyakarta, penerbitnya PT apa, nah, kemudian tahun berapa. Yang kedua, daftar pustaka disusun secara alfabet, ya, jadi urutan dari A, B, C, D, dan sebagainya. Kemudian ketiga, daftar pustaka diketik satu spasi dan jarak antar masing-masing pustaka adalah 1,5 spasi. Kemudian yang keempat, huruf pertama dari baris pertama masing-masing pustaka diketik tepat pada garis tepi kiri tanpa ketukan atau indensi, dan baris berikutnya digunakan inden 5 karakter. Kemudian yang kelima, apabila nama pengarang sama dan judul berbeda, maka baris pertama harus diberi garis terputus-putus sebanyak 14 ketukan. Kemudian yang keenam, jika nama pengarang sama dalam 2 tahun penerbitan berbeda, maka daftar pustaka disusun menurut urutan waktu atau tahun. Jadi tahun yang lebih dulu di atas, di bawahnya tahun yang lebih
berikutnya. Kemudian 7, nama pengarang sama, judul beda, perlu diberi garis sebanyak 14 ketukan. Kemudian yang ke-8, sama sekali tidak boleh mencantumkan sumber referensi yang tidak pernah dibaca dan tidak boleh mencantumkan gelar. Ini dari nama pengarang tidak ada gelarnya. Ya, contohnya ini pengarangnya sama, tapi beda tahun. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Sugiono, ini juga sama Sugiono, ini ada 14 ketukan. Ya. Selanjutnya, penggunaan ejaan yang benar. Ya. Tesis ditulis dalam bahasa Indonesia. Tesis yang ditulis dalam bahasa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang mengacu kepada buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau terbitan terbaru. Kemudian tata cara penulisan tanda baca berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Misalnya ini EYD oleh Badan Bahasa Diknas RI 2010. Ini bisa digunakan untuk referensi. Nah, ini kita bisa baca lagi di buku panduan halaman 42 sampai 46. Kemudian yang selanjutnya ini format tesis. Ini saya akan bahas yang penelitian kualitatif saja. Nah, untuk bab 1 atau bab pendahuluan ini terdiri dari A, latar belakang masalah, kemudian yang B, rumusan masalah, yang C, tujuan penelitian, yang D, manfaat penelitian. Kemudian di bab 2 ini landasan teori, berisi A, deskripsi teori, menjelaskan grand teori dan teori penunjang. Kemudian yang B, kajian hasil penelitian yang relevan. Kemudian bab 3 atau di dalamnya berisi metodologi penelitian. Berisi A, jenis penelitian. Ini jenisnya apa? Tentunya kualitatif. Kemudian B, tempat dan waktu. Tempat penelitian di mana, waktunya kapan. Kemudian C, subjek penelitian atau informan penelitian. Yang D, teknik pengumpulan data. Kemudian E, keabsahan data. F, analisis data. Ini juga bisa dipelajari di buku panduan. Ya. Yang selanjutnya bab keempat. Ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Di dalamnya berisi A, deskripsi atau gambaran umum lokasi penelitian. Yang B, hasil penelitian dan analisis pembahasan. Sesuaikan dengan jumlah kebutuhan pertanyaan rumusan penelitian. Kemudian yang bab kelima, ini bab penutup. Bab penutup itu berisi kesimpulan dan yang B berisi saran. Nah, kemudian di bagian akhir ini ada daftar pustaka yang tadi sudah dijelaskan bagaimana cara penulisan dan pengetikannya. Kemudian lampiran-lampiran. Ini memuat kisi-kisi instrumen, pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman dokumentasi, catatan hasil observasi lapangan, hasil transkrip wawancara, hasil dokumentasi, surat izin penelitian, surat keterangan penelitian, nota konsultasi bimbingan, dan dokumen pendukung lainnya seperti foto dan lain-lain. Ini untuk bagian lampiran, ini menyesuaikan dengan keadaan. Kemudian daftar riwayat hidup. Nah, ini masing-masing bisa membuat daftar riwayat hidup. Tidak ada batasannya ini. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kami mohon bimbingannya kepada Bapak dosen dan juga saran-saran dari teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.